Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novika Rahmanita, kelas 1C Sistem Informasi, NIM 7012000079. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Yang pertama, pokok pembahasan. Yang pertama, sistem komputer. Dan yang kedua, komponen komputer. Dan yang ketiga, perangkat keras komputer. Sistem komputer. Pengertian dari sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, yaitu menerima input, memproses input, dan menyimpan perintah-perintah dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Secara fisik, komputer ini terdiri dari beberapa yang merupakan suatu sistem, yaitu komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah suatu peralatan fisik dari komputer itu sendiri. Peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi: yang pertama, input device, unit masukan. Yang kedua, process device, unit pemrosesan. Yang ketiga, output device, unit keluaran. Yang keempat, backing storage atau unit penyimpanan. Yang kelima, peripheral, unit tambahan. Input device. Yang pertama, unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse, joystick, touch panel, dan mikrofon. Yang ketiga, data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal, input, dan maintenance input. Input device berdasarkan sifatnya. Peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung dan diproses oleh alat pemroses. Contohnya ada keyboard, mouse, touchscreen, light pen, digital, graphics tablet, scanner. Peralatan input yang tidak langsung, yaitu input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya ada punch card, disket, hard disk. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Selanjutnya ada mouse. Ini contoh gambarnya mouse. Mouse berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Mouse terdiri dari 3 tombol, yang umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan.
Selanjutnya ada touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari saja, dan biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selanjutnya ada light pen dan graphic pad. Lightpad adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Sedangkan teknologi komputer, aided design, dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin, mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pad. Graphic pad ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Selanjutnya ada joystick dan gamers pad. Alat ini biasanya digunakan pada permainan game komputer. Joystick biasanya membentuk tongkat, sedangkan games pad biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik dan dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka yang disebut barcode. Selanjutnya ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar dan atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Selanjutnya ada kamera digital. Kamera ini dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pikselnya. Selanjutnya ada mikrofon dan earphone. Contohnya seperti ini gambarnya. Alat ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suaranya. Selanjutnya ada process device atau unit pemrosesan. Yang pertama, proses device adalah salah satu jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan sebuah data atau perintah yang diberikan input dan proses device yang akan memproses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output ataupun yang lainnya. Yang kedua, proses device juga berfungsi sebagai alat proses komputer yang diperintahkan oleh input karena sebuah komputer tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada proses device. Seperti prosesor yang akan memproses perintah dari mouse dengan menggerakkan sensornya sehingga akan tampil dalam layar monitor kursor bergerak sesuai gerakan dari sensor mouse. Contohnya ada di gambar seperti ini. Selanjutnya ada power supply dan RAM random access memory. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan. CPU, power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Dan memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara.
Selanjutnya ada prosesor dan motherboard. Prosesor atau CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajahi internet, atau memutar lagu, dan atau menjalankan sistem operasi Anda. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Pada motherboard ini adalah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lain dihubungkan. Selanjutnya ada output device atau unit keluaran. Yang pertama, output device merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan dan data hasil proses. Yang kedua, hasil pemrosesan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan seperti huruf, angka, simbol khusus. Image dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin, machine readable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Selanjutnya ada monitor dan printer. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Selanjutnya ada backing stroke atau unit penyimpanan dan hard disk. Perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpan data, informasi, dan program secara permanen agar dapat dikembalikan kembali oleh komputer setiap dibutuhkan. Hard disk terbuat dari lempengan piringan yang dilapisi dengan material yang dapat dimagnetik pada kedua sisinya. Hard disk dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Selanjutnya ada unit tambahan, sound card. Kartu suara shortcut adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Sekian dari video saya kali ini, semoga materinya bermanfaat. Maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.